Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 6 Januari 2023 dengan judul Dia yang Takut akan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik mengasihi dan mencintai kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Ini bukan oleh karena kekuatan kami, tapi ini oleh karena rahmat Allah bagi hidup kami. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 28 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mari kita ikuti penjelasannya. Tanpa takut kepada Tuhan, tidak ada orang yang dapat benar-benar bahagia. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 4 halaman 435. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Terdapat di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-8. Mereka yang menyadari kebesaran dan keagungan Allah akan menyebut namanya melalui bibir mereka dengan kegentaran yang kudus. Ia yang tinggal di dalam terang yang tak dapat dihampiri, tidak ada orang yang dapat melihat dia dan hidup. Disalin dari buku tulisan-tulisan permulaan halaman 195. Jadi, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Disalin dari buku Ibrani 12 ayat yang ke-28. Penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan pewujudan hadiratnya. Dengan perasaan terhadap yang tidak kelihatan ini, setiap hati harus mendapat kesan yang dalam. Namanya kudus dan dahsyat. Kata pemazmur memaklumkan. Malaikat-malaikat ketika mereka mengucapkan nama tersebut, menutupi wajah mereka. Jadi, dengan penghormatan apa kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkannya dengan bibir kita? Disalin dari buku Pelayan Injil halaman 157 sampai 158. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Tanpa takut kepada Tuhan, tidak ada orang yang dapat benar-benar bahagia. Terpujilah nama Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajaran, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup, dan juga resesi ekonomi saat sekarang ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, dan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, di dalam perizinan dan juga para tukang material yang dipergunakan. Biarlah dengan bantuan kuasa Tuhan, semua masalah tantangan yang dihadapi di dalam pembangunan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan berikan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama mereka memiliki integritasi dan juga memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga hikmat pengetahuan sorga di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.